يا رسول الله يا جد الحسنين والشفيع في الحرمين يا رسول الله يا جد الحسنين Oh
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Hadis nomor 8230. Hadis dhaif mursal riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Kitab Syu'abil Iman adalah kitab motivasi, bukan kitab hukum. Nabi SAW bersabda, min afdalil amal, sebahagian dari atau antara sebaik-baik amal adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, alal mu'min, atas orang beriman. Min afdalil amal, di antara yang terbaik dari amal adalah idkhalu, memasukkan as-sururi, kesenangan, kegembiraan, alal mu'min, terhadap mukmin. Contohnya, taqdi anhu dainan, engkau bayarkan darinya akan hutangnya. Taqdi lahu hajatan, engkau tunaikan untuknya akan hajatnya. Tunaffisu lahu kurbatan, engkau lapangkan darinya, baginya akan kesulitan. Itu hanya misal dan contoh. Yang intinya adalah idkhalus surur, berusaha supaya orang beriman itu gembira, berusaha orang beriman itu jaya. Maka mengembirakan orang mukmin itu bagian daripada amal terbaik. Maka apapun bentuk dan sifat mengembirakan orang mukmin itu termasuk amal terbaik, selagi di dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayarkan hutangnya, berikan kemudahan, berikan kelapangan, tunaikan hajatnya. Kemudian ada orang tua di Trans Padang, antum berdiri, suruh dia duduk. Ada seseorang kehabisan minyak di jalan, berhenti sebentar, tanya, beliin minyaknya. Bocor motornya, dorong dari belakang. Ini idkhalus surur. Rumah kita di pinggir jalan, ada orang berteduh di depan, kita katakan silakan Pak berteduh. Lebih dekat ke dalam, sudah nggak kena hujan, mau kopi teh. Juga bingung orang itu. Kalau ada orang sebaik itu,
numpang teduh di teras rumah ditawarin teh. Mampir di kedai tawaran teh itu udah biasa dia jualan. Kalau teh 5.000 rupiah dibuat sendiri nggak sampai 5.000, tapi itu bagian pada idkhalus surur, nilainya besar. Apa yang ingin kita pahami di sini? Jadi beramal itu juga harus cerdas. Beramal juga cerdas. Artinya dengan jumlah uang yang sama, kita tidak bisa mendapatkan pahala yang sama. Dengan uang yang sama, kita tidak bisa mendapatkan pahala yang sama. Kasih aja ke kawan 5.000 gitu, nggak terlalu bergembira dia. Tapi ketika musafir, kedinginan di pinggir jalan karena hujan lebat, dia berteduh di rumah kita, mau belanja ke kedai yang nggak mungkin, ditawarin kopi 5.000. Nilainya lebih besar pada 5.000 yang kita berikan, mungkin bukan waktunya. Nah, kenapa? Karena ada idkhalus surur di dalamnya. Ada fungsi atau bermuatan memasukkan kegembiraan. Kasih saja mantel itu yang harga 10.000 ketika sama orang yang hari panas, ini mau mantel nih 10.000, gak ada gunanya. Dia terima mungkin ya disimpan daripada ditolak. Tapi ketika hujan lebat, tuh kasih itu mantel harga 10.000 yang udah robek juga, beda nilainya. Kenapa? Ada di dalamnya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan. Nah, itu penting menjaga dan mencari, melihat momen-momen di mana idkhalus surur itu ada. Min iktirabis sa'ah, di antara yang menunjukkan dekatnya kiamat, di antara min tab'id iktirabi, dekatnya as-sa'ati, kiamat, atau yang mudah dibahasakan di antara tanda kiamat, intifakhul ahillah, besarnya anak bulan. Intifakh, besar, ahillah, anak bulan, itu tanda kiamat. Lebih jelasnya di hadis di bawah, min iktirabis sa'ah, di antara tanda kiamat, di antara tanda sudah dekatnya kiamat, ayyural hilalu, bahwa dilihat akan anak bulan, qobala, pada saat kali pertama datang, yaitu di awal bulan. Qobala mana dasarnya? Nah, pada saat kali pertama datang, pada saat kali pertama muncul. Fayuqalu, maka dikatakan di lailatain, bagi 2 malam, bagi 2 malam. Padahal kita melihat hilal itu di ujung bulan, tanggal 29. Besoknya kemungkinan tanggal 30 atau tanggal 1. Tapi ketika kita lihat anak bulan di awal malam, di awal bulan itu besarnya sudah seperti anak bulan berusia 2 malam. Itu besarnya. Itu berarti tidak ada kiamat. Nah, kalau kita lihat pengalaman ru'yatul hilal Ramadan kemarin, sepertinya kiamat belum dekat. Kenapa? Karena susahnya lihat bulan di Indonesia.
masih terlalu kecil sehingga tidak terlihat dari timur, tidak terlihat di Indonesia Tengah, tidak terlihat di Indonesia bagian barat, bahkan terlihat di ujung barat. Itu pun kecil kelihatannya. Berarti kiamat masih panjang. Dari satu sisi ini, dari satu tanda ini. Tapi kalau kita lihat malam berikutnya, malam sekarang nampak bulan kecil, tapi nanti lihat malam kedua, itu bulannya sudah besar seperti bulan malam ketiga. Tapi kalau untuk awal bulan memang masih terlihat kecil. Tapi kalau bulan malam kedua, kalau kita lihat itu sudah seperti bulan malam ketiga. Nah, kalau di sini sudah nampak tanda kiamat. Yang kedua, antut takhazal masajidu turuqan, bahwa dijadikan masjid sebagai jalan-jalan. Antut takhoza, bahwa dijadikan al-masajidu, akan masjid-masjid, turuqan, akan jalan-jalan. Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama zahir hadis, orang masuk masjid itu bukan untuk sholat, hanya untuk melintas. Kenapa untuk melintas? Karena WC-nya harus masuk lewat masjid. Kalau mau ke WC masjid harus masuk lewat masjid. Jadi masjid-masjid yang WC-nya di dalam ruangan masjid, kita masuk masjid dulu baru sampai di WC, kemudian keluar WC, keluar lagi dari masjid. Jadi masjid itu jadi tempat lalu lalang, bukan untuk tempat ibadah. Yang kedua, masjid tempat rekreasi. Masuk dia di pintu masjid Raya Sumbar itu, dia keluarkan handphonenya, berjalan dia sampai ke pintu di sebelahnya, nggak sholat. Itu makna daripada turuqan, masjid menjadi lintasan. Itu makna zahir hadis. Kalau makna tafsir hadis atau makna takwil hadis, masjid dijadikan jalan-jalan untuk mendapatkan keduniaan. Nah, kampanye di mana? Di masjid. Nggak biasanya nih bapak ini hadis maulid Nabi. Kok hadir acara maulid Nabi? Oh, ternyata sebulan lagi mau pemilihan umum. Sebulan lagi mau pemilihan wakil dan presiden dan wakilnya, pemilihan gubernur dan wakilnya. Pantasan hadir dia. Gak biasanya dia hadir sholat Jumat, ada maunya. Jadi masjid dijadikan jalan untuk mendapatkan keduniaan. Apalagi sampai masjid di pungut biaya untuk masuk. Nah, orang mana itu? Orang mana yang pungut biaya untuk masuk masjid? Ilyas, orang Ilyas. Masuk masjid pungut biaya, aneh. Itu mana turuqan. Masjid jadikan jalan-jalan untuk mengambil keduniaan. Jadi ada dua makna. Kemudian poin yang ketiga di hadis di sini, ayyazhara mautul faj'ah, bahwa bermunculan mati tiba-tiba. Bahwa bermunculan mati tiba-tiba. Nah, ini dah sering terjadi. Berita-berita kematian tiba-tiba ini dah sering terjadi. Kalau dulu orang mati itu sakit seminggu dulu, sakit sebulan, sudah lama sakitnya. Jadi ketika dia meninggal, nggak ada yang kaget itu pun. Sebulan meninggal, ya wajar, sudah lama dia sakit.
Itu beritanya. Sebulan meninggal, ya udah lama dia sakit. Sebulan meninggal, udah 2 minggu dia dirawat. Hari ini sebulan meninggal, astagfirullah, tadi malam masih minum. Tadi malam itu masih tertawa-tertawa, dia mati nih. Pagi ini ada informasi meninggalnya dia. Nah, itu mati tiba-tiba, tanda kiamat. Apalagi mati tiba-tibanya mati massal, itu betul-betul tanda kiamat. Kampung itu tadi sore baru mengadakan acara peringati ulang tahun kampung, Ogen Tunggal. Subuhnya rata rentang kena longsor. Itu tanda kiamat. Min iktirabis sa'ah halakul arabi. Di antara tanda-tanda kiamat, binasanya orang Arab. Di antara tanda-tanda kiamat, halakul arabi, binasanya, hancurnya orang-orang Arab. Halak juga ada mana zahir, ada mana ta'wil. Mana zahir, sehingga dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan tanda kiamat itu semua Arab akan hancur nantinya. Yang tinggal, yang berjaya, yang berkembang, yang aman hanya Palestina. Itu tanda kiamat. Kemudian makna batinnya atau makna manawinya, hancurnya peradaban di Arab. Yang katanya mereka anti patung, mereka mengangkat hadis-hadis Nabi yang mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menebang pohon Ridwan, pohon Bai'atul Ridwan, karena takut nanti dijadikan sebagai pohon keramat oleh orang-orang. Jangan sampai ada patung-patung di Arab. Sekarang patung raja-rajanya dibuat di mana-mana. Itu mana halal. Dulu wanita tidak boleh menyetir sendiri, sekarang boleh. Di Arab tidak boleh bioskop, sekarang sudah boleh. Itu mana halal, kehancuran. Nah, kalau ini makna dari hadis ini, berarti sudah dekat kiamat. Kalau sudah dekat kiamat, maka perancang hidup antum gak usah terlalu panjang, cukup perancang 20 tahun ke depan sudah. Yang terlalu panjang rancangannya. Ini 50 tahun lagi saya harus berhasil buat ini. Itu terlalu panjang. Itu 20 tahun saja. Karena tandanya sudah terlalu banyak. Ini hadis hasan, bukan hadis dhaif. Min iktirabis sa'ah kasratul qatar. Di antara tanda dekatnya kiamat, banyaknya hujan. Min iktirabis sa'ah, di antara tanda dekatnya kiamat, kasratul qatri, banyaknya curah hujan. Wa qillatul nabati, dan sedikitnya tanam-tanaman. Curah hujan banyak, tanaman sedikit. Hasil panen tidak memuaskan. Kemudian kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Ini yang mengkhawatirkan. Maka saya bilang wisuda tahfiz itu apa tuh? Dalam satu sisi mengembirakan, dalam satu sisi mengkhawatirkan.
Karena itu tanda kiamat. Kasratul qura, banyaknya penghafal Al-Quran. Wa qillatul fuqaha, sedikitnya yang memahami hukum fikih. Santri tahfiz 100, santri alim 10, 1:10. Tanda kiamat itu. Tanda kiamat. Supaya kiamat tidak terjadi, mulai besok pagi seluruh belajar fikih alim nggak ada tahfiz. Ditutup. Contoh, bukan sebenarnya antum belajar fikih kecil otak sebesar kelapa yang dikupas itu belum bisa belajar fikih. Taman SD nggak bisa belajar fikih, nggak nyambung, kepalanya masih kecil, belum mekar otaknya. Jadi dimekarkan oleh Al-Quran, baru belajar fikih. Kasratul qura, zaman dulu mungkin 20 tahun ke belakang, 20 tahun sebelumnya. Ya, 20 tahun sebelumnya. Sekarang tahun 2025. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu ketika kami membaca kitab, bukan, 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kurang lebih, membaca kitab Fathul Qorib, biografi Imam Syafi'i rahimahullah, dibaca oleh guru kami. Beliau hafiz Quran usia 7 tahun. Sekarang ini nggak ada lagi orang hafal Quran. Ya, kata guru, sekarang ini nggak ada lagi orang hafal Quran. Sampai berita yang tahu di pondok pesantren kami waktu itu nggak ada yang hafal Quran. Aneh kalau ada orang hafal Quran. Sekarang seluruh orang tahu ada hafiz Quran. Bahkan yang belum balik sudah hafiz Quran. Belum balik lagi hafiz Quran. Usia 13 tahun dah jadi guru tahfiz. Muridnya lebih dewasa daripada dia, sehingga menangis dia ngajar. Nah, karena nggak bisa ngatur santrinya yang tua-tua. Itu mengembirakan atau menyedihkan? Itulah. Satu sisi senang, kenapa? Ada hafiz Quran, memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Waktu yang sama, itu dah kiamat dah dekat. Tanda kiamat sudah dekat. Jadi jangan lagi diukur kemajuan Islam banyaknya penghafal Al-Quran. Nah, kemajuan Islam banyaknya faqih, bukan penghafal. Kenapa? Banyaknya penghafal Quran itu adalah tanda sudah dekat kiamat. Wa qillatul fuqaha, sedikitnya faqih, ini tanda sudah dekat kiamat. Qillatul fuqaha. Wa kasratul umara, banyaknya pemimpin. Wa qillatul umana, sedikit orang yang bisa dipercaya. Kasratul umara, coba lihat daerah-daerah yang ada pemugaran, yang dulu hanya 1 kecamatan, sekarang sudah menjadi 2 kecamatan. Dengan 2 kecamatan, yang dulu 1 sekarang 2, berarti sudah lahir 1 peluang Pak Camat, kemudian Wakil Camat, kemudian stop camat. Dapat apa? Dan berapa daerah pemugaran di Indonesia? Kan bertambah peluang jadi umar.
Belum lagi lahirnya bagian-bagian yang lain, macam-macam, bidang ininya, bidang itu, bidang ini, bidang ini. Pemimpin banyak. Yang dipercaya nggak banyak, dikit saja. Satu kantor yang jujur 2 orang, yang lain pengkhianat. Satu instansi yang ada jujur 3 orang, yang lain ingin kaya di atas penderitaannya. Itu tanda kiamat. Untuk apa kita mempelajari hadis ini? Untuk bisa menerima keadaan, supaya tidak terlalu kecewa dengan pemimpin yang ada. Jangan usah antum pikirin, oh mana ini pemimpin, kenapa nggak ada yang adil ya? Gak usah dipikirkan. Itu sesuatu memang sudah dikadarkan oleh Allah. Asal kita tahu saja berarti dah hampir kiamat. Jadi nggak usah buat beban pemikiran. Nggak adil mereka kan urusan mereka di akhirat tuh. Adil nggak adilnya mereka, antum berhenti makan. Adil nggak adilnya mereka, berhenti sholat. Nggak ada. Adil nggak adil mereka, yang makan kita tetap makan, yang sholat tetap sholat, ke masjid tetap ke masjid, ibadah tetap ibadah, ada selesai mah. Yang penting adil nggak adil nggak urusan. Yang penting urusan kami jangan ganggu ibadah kami. Tapi kalau coba dia macam-macam melarang sholat Jumat gara-gara corona, nah itu baru dia cari gara-gara. Bukan berarti kita mematahkan semangat orang-orang yang berjuang untuk rakyat. Ya terserah berjuang, ada masalah. Tapi realitanya yang Nabi informasikan, di akhir zaman itu sedikit yang jujur. Itu suatu ketetapan di Lauh Mahfuz. Nah, min akbaril kabair asyirku billah. Di antara yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah syirik dengan Allah, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Di antara yang paling besar dari sekian dosa besar adalah syirik dengan Allah, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Hasbi, ulang terjemahan. Yang sudah terdekat baca. Apa sudah ya? Syirik dengan Allah dan sumpah palsu. Tahu sumpah palsu? Devi? Apa? Apa sumpah palsu? Nah, wallahi demi Allah saya tidak lakukan itu, tapi dia lakukan. Itu sumpah palsu. Hasbi, antum ikut kan? Oh enggak. Coba sumpah, wallahi demi Allah saya ikut. Ada dia ikut mencain, ikut motorin. Itu sumpah palsu. Itu dosa besar. Bukan dosa besar ternyata, dosa paling besar dari dosa besar. Jangan sampai terlibat dosa besar hanya untuk perkara-perkara kecil. Dunia kan perkara kecil. Antum mencahin gelas saya, iya, berapa harganya? Kan aman? Oh enggak, wallahi enggak. Masuk neraka dia gara-gara gelas. Enggak boleh. Nah, pikir agak sehat dikit. Jangan masuk neraka gara-gara gelas. Tak maaf aja, maka maaf ya. Nanti kamu kapan terganti kalau udah kaya. Gara-gara harga diri Allah lebih besar.
Jangan sampai bersumpah palsu gara-gara harta duniawi. Nah, kemuliaan Allah jauh lebih besar. Maka jujur saja. Faiz, antum tadi gak masuk kelas. Oh, saya masuk tadi. Saya ada sholat di sini. Di samping siapa? Samping Afra. Ya Afra? Iya. Orang kompromi berdua. Jadi kalau saya bilang sholat, bilang aja iya. Coba bersumpah, wallahi demi Allah dia sholat samping saya. Afra termasuk orang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Nah, kemudian si Faiz itu termasuk orang bersumpah palsu. Kayak apa sumpah palsu? Syirku billah, syirik dengan Allah. Nah, syirik dengan Allah itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan dukun. Nah, percaya dengan jimat. Tapi tidak semua jimat haram. Nah, dia dalam Sahih, dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, dalam Sunan Abi Daud. Yang hari ini masalahnya adalah semua dipakul rata. Itu masalahnya. Jimat haram, iya betul, seluruh jimat haram. Tapi ada beberapa hal yang dikecualikan. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Itu yang belum dipahami. Dan semua orang dianggap ada jimat jadi haram. Tapi secara umum iya. Tapi kalau sekiranya Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabat, kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya ajarkan doa itu ke seluruh anak-anak saya, tapi anak-anak saya yang kecil yang belum bisa menghafal, maka saya tulis doa itu dan saya ikatkan di badannya. Ini kita beli motor ini, plat nomornya adalah 789. Mudah-mudahan dengan nomor yang naik 789 rezeki saya bertambah. Syirik? Hah? Syirik kan? Siapa yang menambah rezeki antum? Nah, berarti nggak syirik. Siapa nambah rezeki antum? Plat nomor, nah, baru syirik. Jadi perlu pendalaman tentang pemahaman syirik supaya tidak mudah mensyirik-syirikan. Itu disebut dalam bahasa hadis fi'lal hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fi'lal hasan. Nabi itu senang dengan fi'lal hasan. Jadi dari sekian motor second yang ada, dia beli plat nomornya yang dari jumlah rendah ke kecil, berharap supaya ada doa di dalamnya. Enggak syirik. Tapi setelah terkabul, memang kaya dia, ditanya kenapa kamu kaya? Karena plat nomor. Oh ya syirik. Tapi kalau karena Allah, tidak. Ada pula orang mengatakan, saya jual motor saya ini karena plat nomornya dari angka besar ke angka kecil. Itu betul syirik. Kalaupun tidak syirik, tidak boleh. Kenapa? Karena disebut dengan tasyabuh. Nabi suka fi'lal hasan, tapi tidak suka dengan tasyabuh. Nabi nggak suka yang pesimis. Nggak boleh ada pesimis. Optimis itu bagus. Nabi suka. Siapa nama antum? Salim. Salamullah, salamanallah. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya Salim. Itu disebut dengan fi'lul hasan. Nah, apa nama kedainya? Takanajuwo.
kedai nasi takanaju. Apa maksudnya? Siapa yang pernah makan di sini, dia akan balik lagi ke sini. Karena takanaju. Itu namanya fi'lul hasan. Ketika ditanya kenapa laris kedaimu, karena namanya syirik. Karena Allah tidak syirik, dia bilang karena Allah. Ini asal dikaitkan dengan makhluk syirik. Saya ambil keberkahan sama syirik, berkah Allah. Saya ambil keberkahan yang mencium Quran, syirik, bukan makhluk. Yaitu versi Wahabi. Nah, ini yang versi Ahlussunnahnya. Minal akbar kabair asyirku billah, min ikfa'id din tafassuh nabati Fatihazum al-qusura fil amsar. Itu saya cari artinya nggak ngerti hadis ini. Antum saya kasih satu di situ oleh cari sendiri. Nah, kita minta minggu depan memberikan penjelasan tambah kedua dia sama untuk satu hadis. Pada capek-capek mikirkan. Min barakatil mar'ah tabkiruha bil unsa. Di antara keberkahan wanita adalah tabkiruha, cepatnya wanita dengan unsa. Mar'ah wanita, unsa juga wanita. Di antara keberkahan wanita adalah tabkiruha, cepatnya wanita dengan wanita. Paham? Mar'ah itu jenis kelamin, unsa itu adalah sifat. Jadi di antara wanita yang berkah itu adalah cepat dewasa. Wanita yang cepat dewasa itu berkah. Dikasih catatan, dibuat. Itu salah satu kriterianya mencari calon istri. Nah, itu wanita yang berkah, cepat dewasa. Usianya baru kelas SD 12 tahun. Tapi soal rumah dia yang merapikan sendiri. Itu dewasa. Gak bisa bantu ibunya. Tapi kalau SD 12 tahun, yang nyuci bajunya masih emak dia, gosok baju masih emak dia, ngambilin nasi untuk makan dia emak dia, nyuciin piring emak dia, gak usah kawin emak dia. Wanita menyusahkan namanya. Jadi wanita berkah itu usianya kecil tapi sudah seperti dewasa. Nah, cepat naluri keibuan yang ada pada diri. Biasanya hal itu terjadi sama wanita-wanita yang banyak adiknya. Nah, dah Salman, paham? Paham tu? Itu nggak usah terlalu diulas karena belum terlalu diperlukan. Min tamamit tahiyah al-akhsu bil yad. Di antara kesempurnaan penghormatan itu adalah memegang di tangan. Min tamamit tahiyah, di antara kesempurnaan penghormatan. Apa itu penghormatan? Apa itu penghormatan? Assalamualaikum. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberikan penghormatan, berikan penghormatan yang lebih baik, yaitu salam. Jadi di antara kesempurnaan salam itu adalah memegang di tangan. Apa itu?
salaman. Assalamualaikum, nah itu penghormatan yang sempurna. Assalamualaikum, itu kurang sempurna. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah. Itu tahiyat. Apa hukumnya dilakukan apa sholat? Tidak, nggak ada Nabi ngajari. Ini hadis hasan, coba lihat baik-baik. Riwayat Imam At-Tirmizi. Kesempurnaan penghormatan itu yaitu assalamualaikum sempurnanya dengan berjabat tangan. Kalau nggak berjabat tangan nggak apa-apa, tapi penghormatannya nggak sempurna, salamnya nggak sempurna. Assalamualaikum. Ya tentu ini sesuai momennya. Ya nanti antum telah pula hadisnya mentah-mentah. Nanti mau khutbah Jumat atau mau ceramah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa mau ceramahnya? Saya memberikan penghormatan yang sempurna ke bapak-bapak, ibu-ibu. 10 menit dia ngasih salam, karena setiap jamaah disalamin Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu juga nggak ngerti hadis. Nah, tentu di sini dalam hal individu. Nah, nanti malam markas ketemu ibu jual cendol, Assalamualaikum. Nah, itu nggak masuk itu. Itu lain jenis. Jadi nggak boleh hadis itu dipahami mentah mutlak. Nah, jadi ada hadisnya memang lafaznya mutlak, tapi penerapan hukumnya bukanlah mutlak begitu. Ada tempat-tempatnya. Itu namanya fikih hadis. Nah, fikih hadis itu dipahami kalau sudah baca kitab hadis minimal 10 kitab hadis atau 6 kitab sita. Ini baru baca 2 hadis langsung memahami fikih hadis. Akhirnya fikihnya kemana-mana. Min tamami iyadatil marid, di antara kesempurnaan membezuk orang sakit. Min tamami, di antara kesempurnaan iyadatil marid, membezuk orang sakit adalah ayya doa ahadukum, bahwa meletakkan oleh salah seorang kalian yadahu, akan tangannya, ala jabahatihi, atas dahinya, wa yas'aluhu, dan bertanya ia seseorang kepadanya orang sakit, kaifahu, bagaimana keadaan dia. Nah, dadang surah belum, diletakkan tangan di dahi. Bacaannya sudah kita baca kemarin. Apa ikhlas? Nah, kan petugasnya kan petugas kesehatan, dia harus apa? Ulang lagi. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Bacaan yang lain. Azim bil ba'sar bannas ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Itu namanya profesional. Bagian kesehatan, hafal hadis kesehatan. Nah, ini bagian kesehatan, hafal hadis masa. Kalau di dahinya, baca doa goreng telur, jadi dadar dahinya. Jadi setelah antum antarkan obat ke kamar, kalau antum udah gede kemarin itu taruh di dahinya. Nah, baru tanya, kayak mahal, bagaimana keadaan, apa mau dibeliin?
nggak mau makan ya, mau beli makan apa? Cendol mau? Terus suruh bunuh diri ya. Udah mau terus suruh tawarin cendol. Nah, itu kesempurnaan membazu orang sakit. Jadi diletakkan tangan dengan doa yang sudah diriwayatkan beberapa minggu yang lalu. Wa tamamu tahiyyatikum, dan kesempurnaan penghormatan kalian. Wa tamamu tahiyyatikum, kesempurnaan penghormatan kalian bainakum, antara kalian adalah musafahah, berjabat tangan. Itu pemahaman hadis yang di atas. Akhdhu bil yad, apa maksudnya? Musafahah, berjabat tangan. Itulah kesempurnaan penghormatan. Jadi apa itu musafahah? Kesempurnaan penghormatan. Berarti dia berhubungan sama ucapan salam. Nah, boleh mengucapkan salam lepas sholat? Boleh. Boleh mengucapkan salam masuk masjid, jumpa kawan lepas sholat tahiyat. Min tamamis sholat sukunul atraf. Di antara kesempurnaan sholat adalah tenangnya anggota tubuh. Min tamamis sholat, di antara kesempurnaan sholat adalah sukunul atraf, tenangnya anggota tubuh. Nah, maka pakaian dalam sholat itu jangan sampai pakaian yang mengganggu kita, yang membuat bergerak banyak. Ada sadian imam, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelikain kepalanya, sibuk ngurus pakaian. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i bergerak 3 kali batal sholat. Nah, di sini hadisnya dhaif. Artinya kalau dibilang kesempurnaan berarti kan sah-sah saja, tapi tidak bisa jadi dalil hukum. Kenapa? Karena statusnya dhaif. Bukan berarti batal makna hadis. Maksud saya hadisnya dhaif tidak bisa jadi dalil hukum. Kalaulah menurut redaksi hadis di sini nggak batal sholat bergerak banyak, hanya kesempurnaan saja. Tapi justru dalil yang ditemukan oleh ulama Syafi'iyah bukan tamam, tapi kesahan sholat adalah tenangnya anggota tubuh, tidak boleh bergerak lebih. Tapi kalau gerakannya kecil, tidak lebih pada 3 kali, hanya betulkan peci, ada masalah. Tapi kalau gatal sekeliling telinganya, sekeliling kepalanya, nah itu suruh ulang sholatnya. Itulah jelas sholat. Lagi menggitar di belakang. Orang gitar di depannya belakang. Ada orang gitar di belakang. Terus suruh ulang sholat. Wajib antum yang melihat di kiri, melihat di kanan, suruh kawan itu ulang sholat lagi. Karena kalau sholatnya bergerak banyak, berarti sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, dia akan tinggal di neraka 70 tahun. Min tamamin nikmah dukhulul jannah. Di antara kesempurnaan nikmat itu adalah masuk surga, wal fauzu minan nar, dan selamat dari neraka. Itu kesempurnaan nikmat. Dukhulul jannah, masuk surga, fauzu minan nari, selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, itu dalil bayan. Orang yang masukkan dalam surga diselamatkan dari neraka, maka dialah orang sukses. Kalau itu antum dengar kalimat itu, berarti dia belum ke luar negeri.
Tapi kalau dia pernah negeri jauh, maka dia katakan itulah orang sukses. Beda dikit. Nah, sesungguhnya kesuksesan ini negeri jauh datang. Sesungguhnya kesuksesan berarti orang dalam negeri. Nah, itulah kesempurnaan nikmat masuk surga, selamat pada neraka. Untuk itu kita hidup, untuk nikmat yang abadi, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Min husni salat iqamatus shalah. Di antara keindahan salat, di antara kesempurnaan salat adalah meluruskan shaf. Meluruskan shaf tanggung jawab individu dan sangat dibebankan kepada pak imam. Nah, mari kita nggak bisa ngulang terjemahannya nanti. Jadi di antara kesempurnaan salat adalah meluruskan shaf, hadis sahih, tanggung jawab individu dan terutama adalah imam. Nah, imam jangan mulai sholat sebelum shaf lurus. Supaya tahu shaf lurus nggak lurus, lihat ke belakang. Jangan meluruskan shaf lihat ke kiblat. Istaqim wa'tadilu. Itu nggak ngerti dengan hadis yang dia baca. Nabi membaca hadis itu bagaimana prakteknya? Melihat ke kanan, istaqim wa'tadilu. Istaqim wa'tadilu. Praktek. Itu sunnahnya. Itu cara Nabi buat. Ini lihat kiblat nggak melihat ke belakang. Apanya ini istaw? Tembok itu. Ada pula yang salah baca istawu sufufakum. Itu ciptaan siapa itu? Kalau sufufakum sawu. Kalau istawu tidak boleh pakai sufufakum lagi karena dia bina lazim. Istaf'ala yastafilu istif'alan, binanya lazim bukan mutaaddi. Sawwa yusawi taswiyah, itu baru bina mutaaddi, dia punya maqam. Sawu sufufakum, sawu sin waw, sawu kan sawu. Min husni islamil mar'i, di antara keindahan Islam seseorang. Kalau kita mau menilai Islam orang tuh bagus gak bagus, indah gak indah, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkannya seseorang sesuatu yang tidak berguna akan dirinya. Min husni islamil mar'i, di antara keindahan Islam seseorang adalah tarkuhu, meninggalkannya seseorang ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak berguna ia akannya orang tersebut. Itu Islam yang indah. Kesehariannya hanya barang-barang berguna saja. Yang nggak berguna nggak dibuat, apalagi merusak. Sedang duduk-duduk di masjid, jelas tuh karpet masjid itu mahal, cabut-cabut dulunya. Itu Islamnya nggak baik. Itu merusak. Tuh dinding tuh ditutup bagus-bagus, dikorek-korek. Itu nanti cari orangnya. Kalau dinding aula sebelah kanan mau masuk, itu kan ditambal pakai apa, ditambal nggak tahu. Ada pelubang aja deh. Itu diantara orang Islam yang nggak baik. Bukan hanya meninggalkan perkara nggak penting, malah melakukan perkara yang merugikan orang. Yang penting-penting aja buat, yang ada gunanya, baik dunia maupun ukhrawi. Apa sesuatu yang berguna untuk kita, untuk dunia, untuk akhirat.
Kalau nggak ada gunanya untuk dunia dan akhirat, nggak perlu dibuat. Bikin layang kertas dan terbangkan, ada gunanya, buat sampah saja. Makan kuaci itu nggak ada gunanya, nggak ada orang gemuk gara-gara makan kuaci, atau cerdas ya makan kuaci. Datang tamu hidupkan minuman, itu baru ada gunanya. Main bola lumayan dikit ada gunanya, ada pemasukan untuk tukang urut, bisa sedekah, itu kan salah satu manfaatnya. Memanah itu sesuai dengan sunnah. Ya minimal mengeluarkan keringat dan sebagainya, kan ada gunanya, lumayan. Ini nggak jelas, duduk rumah ini. Kenapa? Nah, kecuali begini, tatafakur namanya. Ini kosong pemandangan ke depan. Kalau tingkat tinggi, buat sesuatu yang bermanfaat. Enggak jumpa juga sesuatu yang bermanfaat, cari bantal, taruh kepala situ, naik ke atas. Nanti mengaji zuhurnya semangat, kan ada gunanya. Ini cerita-cerita dari kawan nggak jelas. Cuci baju, gosok pakaian, bersihkan kamar, tata lemari, minum vitamin, olahraga, fitness itu belakang, gerototnya agak besar dikit, main samsat di situ. Pada nonjok kawan, mendingan samsat saja, kan bagus ya. Antum tersinggung sama kawan, emosi, cari di samsat belakang itu. Bayangkan muka kawan itu, apa gunanya? Supaya tidak menyakiti orang lain. Ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nggak ada juga itu susun-susun tuh kitab itu sampah dirapikan, tata rak kitabnya, walaupun bukan kitab kita, bungkus kitab yang rapi. Bersihkan apa yang bisa dibersihkan, bercerita dengan kawan, bertanya pengalaman pendidikan, itu sesuatu yang bermanfaat. Ini banyak perawi hadisnya di sini. Pertama Sayyidina Abi Hurairah, kemudian Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Haris bin Hisham. Hadis sahih terdapat dalam Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Syarah Kabir Imam Tabrani, Sahih Imam Hakim, Awsat, kitab Al-Awsat Imam Tabrani. Dari kitab yang dibaca itu berapa yang terpunya? Dari kitab yang barusan dibaca berapa yang terpunya? Saya ulang, Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Tabrani Syarah Kabir, Kitab Tabrani, Kitab Al-Awsat, Sahih Imam Hakim. Berapa? 2. Yang sudah 2 yang itu sudah berapa dibaca? Sudah tamat? Nah, sudah tamat. Dari yang dibaca itu berapa yang ingat? Sudah ingat? Bagaimana ingat? Nah, lalu muncul-muncul anti mazhab. Saya berpikir kepala dia. Jangankan untuk memiliki kitab hadis yang ada, untuk tahu kitab hadis saja nggak tahu. Coba sebutkan 100 judul kitab hadis. Banyak itu. Lebih pada itu judul kitab hadis, bukan itu banyak, itu masih sedikit. Punya nggak 100-nya? Punya, nggak baca semuanya. Sudah, ingat nggak? Enggak. Lalu mengatakan ini tidak ada dalilnya. Ya Karim, nggak sehat. Ini sebentar lagi belum awal nih.